Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyari Hadatul Aisyah, absen 20, dan juga teman saya Raisa Firaska, absen 24. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghidupi nurani dengan berpikir kritis. Yang pertama adalah definisi dari berpikir kritis itu sendiri. Nah, apa sih definisi dari berpikir kritis itu? Berpikir kritis menurut Mertes yaitu sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atau informasi Allah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Selanjutnya adalah pengertian menurut Quran Surat Ali Imran. Menurut Quran Surat Ali Imran, orang yang berpikir kritis juga sering disebut ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya. Orang yang berpikir kritis selalu berpikir terlebih dahulu dengan matang sebelum melakukan tindakan apapun. Hidupnya tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ulul albab. Nah, ciri-ciri ulul albab sendiri ada 8. Yang pertama yaitu selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Yang kedua, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menanggapi atau memberikan komentar terhadap sesuatu dengan penuh pertimbangan. Yang keempat, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, proporsi atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Yang kelima, dapat menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Yang keenam, bersedia memperbaiki kesalahan atau kekeliruan. Yang ketujuh, bersikap cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berani menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raisa Firaska. Kepada Raisa, saya persilahkan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada dalilnya, termasuk perintah untuk berpikir dengan kritis. Dalilnya yang pertama adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Dalil yang kedua adalah hadis Sunan At-Tirmizi, hadis 2383, kitab Sifat Kiamat, Penggugah Hati dan Waro. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausi radhiyallahu anhu anin Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ruwah At-Tirmizi. Yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Sadad ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Bagaimana sih cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari?
Berdasarkan surat Ali Imran, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa berzikir kepada Allah kapanpun, baik petang ataupun malam, baik pada saat berdiri ataupun duduk, bahkan ketika kita sedang berbaring. Yang kedua, membiasakan diri mengucapkan hamdalah ketika dipuji oleh orang lain, agar kita selalu ingat bahwa kenikmatan tersebut adalah datang dari Allah. Yang ketiga, membiasakan diri mengucap Masya Allah ketika melihat segala ciptaan Allah. Selanjutnya yang kita dapat petik dari hadis Sunan At-Tirmizi, yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak dalam hal apapun agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kita harus selalu mengingat akhirat agar kita memiliki bekal yang cukup untuk dibawa. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis 9 Imam Sunan At-Tirmizi, yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kita harus menyegerakan amal soleh selagi kita masih mampu. Yang kedua, senantiasa berpemikiran untuk selalu mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal. Dan yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan yang bersifat wajib. Jadi, apa sih kesimpulan dari berpikir kritis itu? Kesimpulan dari berpikir kritis itu adalah berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 hadis di atas adalah mengumpulkan bakat amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca akhirat. Nah, maka dari itu, kita sebagai pelajar harus membiasakan diri dari sekarang untuk selalu berpikir kritis atas apa yang terjadi di dunia ini. Gunakan juga pemikiran kita untuk memikirkan kehidupan akhirat kelak agar kita dapat mempersiapkan sebanyak-banyaknya amal yang akan kita bawa nanti. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.